Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasila Lydia Jessica dari kelas X IPS 4. Saya Jihan Royda Balkis dari kelas 10 IPS 4 di sini. Nama saya Sabrina Indah Saptri dari kelas 10 IPS 4. Arisa Safira dari kelompok 4. Nama saya Lukman dari kelas 10 IPS 4. Nama saya Muhammad Ryan Fauzan. Nama saya Armansyah dari kelas 10 IPS 4. Nama saya Tubagus Fazan Al-Hakim dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan zaman megalitikum. Kehidupannya sudah mulai memproduksi bahan makanan sendiri dan penemuan-penemuan baru pada zaman ini yaitu penguasaan sumber daya alam seperti tumbuhan yang bisa diolah, tetapi kebiasaan untuk berburu hewan di hutan tetaplah dilakukan. Pada zaman ini mereka hidup dalam kelompok yang besar karena sudah adanya pertanian dan peternakan sehingga membuat populasi manusia semakin banyak yang menetap. Makanan yang tersedia semakin banyak dan semakin tertata rapi dan mereka menetap tidak berpindah-pindah. Berikut ini ada gambar beberapa tentang kehidupan pada zaman megalitikum. Cara hidup manusia pada zaman megalitikum. Manusia di zaman megalitikum sudah memiliki banyak aktivitas. Seperti bercocok tanam, sia pada zaman megalitikum sudah memiliki banyak kegiatan dibanding zaman sebelumnya. Kegiatan-kegiatan ini meliputi kegiatan bercocok tanam, sia pada zaman megalitikum memiliki ciri utama, yaitu mereka berhasil membuat kebudayaan baru yang terbuat dari batu-batu besar. Kemudian batu-batu besar ini dijadikan sebagai hasil kebudayaan pada zaman megalitikum. Saya akan menjelaskan mengenai kehidupan kebudayaan dari zaman megalitikum. Zaman megalitikum ini sendiri memiliki nama lain, yaitu zaman batu besar, yang berarti masyarakatnya itu sudah mengerti bagaimana cara mengolah dan mengembangkan benda-benda atau peralatan-peralatan yang terbuat dari batu besar. Nah, masyarakatnya ini juga sudah mulai berkembang, jadi mereka sudah mengerti bagaimana cara mengolah batu besar tersebut dengan cara yang baik dan benar. Biasanya peralatan-peralatan yang terbuat dari batu besar tersebut digunakan untuk kebutuhan keagamaan, pemujaan roh nenek moyang, dan alat untuk bertahan hidup. Nah, di zaman megalitikum ini perkembangan kebudayaannya dibedakan menjadi dua jalur. Jalur yang pertama itu adalah zaman megalitikum tua, yang dimana perkembangannya ini masyarakatnya sudah berkembang sejak zaman neolitikum dan didukung dengan adanya keberadaan kebudayaan Dongson. Contoh-contoh peralatannya seperti punden berundak-undak, arca, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah jalur yang kedua, yaitu zaman megalitikum muda. Nah, zaman megalitikum muda ini berkembang sejak zaman perunggu dan benda-benda peninggalannya itu jauh lebih baik, lebih masyhur dari benda-benda peninggalan di zaman megalitikum tua. Nah, peninggalan-peninggalannya itu seperti arca-arca dinamis, kubur batu, dan sebagainya. Sistem perekonomian di zaman megalitikum ini, mereka sudah mengenal sistem barter, yaitu pertukaran barang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, sistem barter ini merupakan langkah awal munculnya perdagangan atau sistem ekonomi di masyarakat. Sistem perdagangan semakin berkembang seiring berkembangnya kehidupan di masyarakat. Selain melakukan barter, mereka juga masih bercocok tanam atau beternak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka juga sudah bisa melakukan food producing atau memproduksi bahan makanannya sendiri. Jadi tidak hanya menggunakan saja, tapi juga bisa mengolahnya. Nah, ini ada gambaran saat mereka melakukan barter dan juga bercocok tanam. Saya akan menjelaskan manusia yang terdapat pada masa megalitikum. Yang pertama, ras Melanesoid. Ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu melano yang artinya hitam dan imbuhan, sedangkan soid yang artinya penampilan. Ras ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai kulit hitam. Yang kedua, rambut hitam dan kering.
Yang ketiga, mempunyai bibir yang tebal. Yang keempat, postur tubuh tegap. Yang kelima, hidung melebar dan pesek. Yang keenam, mempunyai tinggi badan rata-rata 160 sampai dengan 170 cm. Selain itu, ada beberapa peninggalan dari ras Melanesoid, yaitu 1. Kapak genggam, 2. Kapak perimbas. Lalu, selain ras Melanesoid, ada beberapa ras lainnya, yaitu Proto-Melayu. Proto-Melayu adalah istilah untuk Melayu gelombang pertama dari 2 gelombang migrasi yang dulu diperkirakan terjadi dalam pendudukan Nusantara oleh penutur bahasa Austronesia. Menurut teori 2 gelombang ini, termasuk Melayu tua di Indonesia adalah Gayo, Batak Nias, Minangkabau, Kerinci, Besemah. Proto-Melayu ini memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, mempunyai kulit fisik yang berwarna kuning kecoklatan. Yang kedua, rambut yang lurus. Yang ketiga, matanya sipit. Selain Proto-Melayu, ada Deutero-Melayu. Deutero-Melayu adalah istilah yang digunakan untuk populasi yang diperkirakan datang pada gelombang kedua setelah gelombang pertama dari Melayu Proto. Populasi ini dikatakan datang pada zaman logam. Deutero-Melayu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, 1. Memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan dengan Proto-Melayu. 2. Ditemukan benda-benda seperti kapak, corong, nekara, menhir, dolmen, dan punden berundak. Yang ketiga, keturunan Deutero-Melayu adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis. Saya akan menjelaskan kepercayaan. Animisme merupakan suatu kepercayaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal maupun roh-roh lain selain manusia. Dinamisme merupakan suatu kepercayaan terhadap alam atau benda-benda yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Contohnya adalah patung, batu, pohon, dan lain-lain. Totemisme merupakan kepercayaan atau anggapan terhadap kekuatan supernatural pada hewan-hewan yang tertentu. Shamanisme merupakan kepercayaan atau pemujaan terhadap pemimpin upacara ritual, contohnya pemujaan terhadap kepala suku dan suku dukun. Di sini saya akan menjelaskan peninggalan zaman Megalitikum. Yang pertama ada menhir. Menhir adalah batu tunggal, biasanya berukuran besar yang ditata seperlunya sehingga berbentuk tugu dan biasanya diletakkan berdiri tegak di atas tanah. Menhir berfungsi untuk tujuan religius dan memiliki makna simbolis sebagai sarana penyembah arwah nenek moyang. Berikut adalah contoh foto menhir. Yang kedua, ada arca. Arca adalah patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan, yaitu sarana dalam memuja Tuhan atau dewa-dewinya. Berikut adalah contoh foto arca. Yang ketiga ada punden berundak. Punden berundak atau teras berundak adalah struktur tata ruang bangunan yang berupa teras atau terah berganda yang mengarah pada satu titik dengan tiap teras semakin tinggi posisinya. Punden berundak berfungsi untuk pemujaan atau penghormatan atas leluhur. Ini adalah contoh foto punden berundak. Di sini saya akan menjelaskan hasil kebudayaan zaman Megalitikum. Hasil kebudayaan zaman Megalitikum memiliki makna masing-masing. Berikut beberapa hasil budaya pada zaman batu besar, yaitu diantaranya
Kubur peti batu. Kubur peti batu merupakan peti jenazah batu besar yang dipendam dalam tanah. Sarkofagus. Sarkofagus merupakan peti jenazah yang bentuknya menyerupai lesung, namun memiliki tutup di bagian atasnya. Dolmen. Dolmen merupakan meja batu besar yang memiliki permukaan rata. Kegunaan dolmen ialah tempat meletakkan roh. Patung atau arca. Hasil kebudayaan zaman batu besar selanjutnya ialah patung atau arca. Patung atau arca merupakan bangunan berbentuk manusia atau binatang yang terbuat dari batu sebagai simbol pemujaan dan lambang nenek